Kita menjalankan seperti ini disebut dajjal, disebut segala macam. Tetapi saya tegak lurus demi Pancasila Merah Putih NKRI. Makanya banyak orang nggak percaya, tidak dibaca dulu. Pengennya video-video ini digoreng supaya gosong. Kegosongan ini apakah dari Unik yang gosong, ada dari mereka-mereka yang gosong? Betul nggak? Kita dipiralkan, alhamdulillah mereka sangat baik kepada saya, ya, kepada Unik. Terima kasih, saya cap jempol sekali sampai menggegerkan dunia, menggegerkan jagat alam. Alhamdulillah gara-gara Suryani. Alhamdulillah. Berarti Nabi Adam ini itu bukan bagian dia. Dia berbicara masalah itu. Ya. Nggak dikenal dia di mana belajar hadisnya, belajar tafsirnya. Bahkan tidak paham bahasa Arab, asal bicara aja masalah agama. Yang penting followernya sekarang banyak, ya, popularitasnya luar biasa. Apa istilahnya follower? Saya jangan salah sebut pula nanti kan. Saya emang followernya banyak, popularitasnya udah ada, ya. Ada yang menayangkan, ya udah, berbicaralah sesukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanggapan Mama Gufron tentang video-videonya yang viral di internet. Yang mana kita sudah tahu bahwa video ngibul Gufron ini viral dan menjadi lawakan netizen se-Indonesia. Orang yang normal harusnya malu, tapi karena si Gufron ini mungkin agak stres jadi dia malah bangga. Kita simak videonya kaum muslimin. kita ini bukan pecah belah, tapi menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita menjalankan seperti ini disebut dajjal, disebut segala macam. Tetapi saya tegak lurus demi Pancasila Merah Putih NKRI. Kita jangan takut, jangan terpancing dan dipancing. Menghebohkan dunia nggak jadi masalah, tapi kita mempertahankan negara sendiri. Betul nggak? Biarpun orang mengucapkan, silahkan ucapkan, karena ucapan itu nggak membeli, tapi mereka dibeli dengan nafsu. Betul nggak? Nah itu kita menyadari. Tapi sejarah nanti membuktikan, fakta membuktikan. Kita jangan takut, kita doakan semua. Yang senang nggak senang tetap kita doakan, jangan membenci. Kalau dia membenci karena nggak tahu, kalau tahu mah nggak mungkin membenci, betul nggak? Karena mereka itu disuruh, terpaksa dan dipaksa membenci. Ya seperti topeng, wajahnya topeng, hatinya kerut-kerut, betul nggak? Nah, kaum muslimin, jadi si Gufron ini menyebut bahwa orang yang membencinya itu dibayar. Ini fitnah yang nggak masuk akal kaum muslimin. Justru yang dibayar itu bisa jadi si Gufron. Si Gufron ini dibayar untuk merusak Islam dengan menyebarkan faham Islam liberal yang dibungkus dengan ajaran sufi. Dan Mama Gufron ini juga marah karena videonya digoreng di sosial media. Betul atau tidak? Makanya banyak orang nggak percaya, tidak dibaca dulu. Pengennya video-video ini digoreng supaya gosong. Kegosongan ini apakah dari Unik yang gosong, ada dari mereka-mereka yang gosong? Betul nggak? Kita jangan terpancing dan dipancing. Biarkan mereka seperti gitu. Kita ini janganlah biarkan. Allah itu maha tahu. Mungkin negara pun tahu keadaan Unik ditempur seperti gini, membela negara, membela Pancasila Merah Putih NKRI. Masa dia pasti turun ke lapangan, siapa yang hak, siapa yang tidak hak, betul nggak? Nah, kaum muslimin, kita bisa lihat Mama Gufron ini marah videonya digoreng sampai gosong. Padahal si Gufron ini apa nggak nyadar bahwa video kesesatannya itu ada sangat banyak jumlahnya. Dan si Gufron ini juga suka menjadikan Pancasila dan NKRI sebagai tamengnya. Kita dipiralkan, alhamdulillah mereka sangat baik kepada saya, ya, kepada Unik. Terima kasih, saya cap jempol sekali sampai menggegerkan dunia, menggegerkan jagat alam. Alhamdulillah gara-gara
Suryani. Alhamdulillah. Berarti Nabi Adam ini timbul kembali. Betul nggak? Mengingati seorang nabi, yaitu Nabi Adam. Betul nggak? Nanti digoreng lagi. Bahaya ini. Ya Allah, Gusti, ngaji apa? Ngaji bismillah belum hatam, betul nggak? Nah, berarti betul-betul dibuka kelembaran kitab yang dulu tuh dibuka lagi. Jangan ditongkrongkan kitab itu, disebut kitab kering karena tidak dibaca. Betul nggak? Nah, kaum muslimin, jadi itu tadi ceramah Asbun si Gufron di pondoknya. Jadi Gufron ini malah bersyukur videonya viral. Memang ada orang bodoh itu yang tidak sadar bahwa dirinya itu bodoh, dan contohnya si Gufron ini. Dia suruh-suruh kita baca kitab, padahal dia baca kitab saja nggak bisa. Selanjutnya kita simak penjelasan Ustadz Salafi yang satu ini kaum muslimin. Di penghujung zaman, Ustaz. Jadi orang sudah ketutup mungkin pintu Akhir zaman ya. Memang sih kalau kita melihat kepada beberapa hadis Nabi seperti itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, satati 'alan nas sanawat khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq, wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in, wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. قالوا وما الربيضة يا رسول الله؟ قال الرجل تافه يتكلم في أمر العامة. Akan datang sebuah masa nanti di akhir zaman yang mana di masa tersebut penuh dengan pemutarbalikan fakta. Yang dusta dikatakan jujur, yang jujur dikatakan dusta, seorang pengkhianat dikatakan amanah, seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Ketika masa sudah seperti itu, Ruwaybidah banyak berbicara. Para sahabat bertanya, siapakah Ruwaybidah itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, yaitu seorang yang dungu berbicara tentang urusan-urusan besar. Ya, urusan besar adalah agama, karena pembahasan agama pembahasan yang mencakup atau mewakili seluruh kaum muslimin di dunia. Karena kalau kita udah bicara agama Islam satu, sumbernya Al-Quran, hadis. Ya, cabang dari itu ijma, ya kan, qiyas yang sahih, ya kan. Berarti kalau kita bicara masalah agama, berarti kita sudah berbicara sesuatu yang dianut, yang diyakini oleh seluruh individu muslim di dunia. Ini masalah besar. Nah, kaum muslimin, jadi di sini beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud Ruwaybidah itu adalah orang dungu yang bicara masalah agama. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Baik. Nah, maka kita lihat aja sekarang. Ada orang terkadang itu bukan bagian dia berbicara masalah itu. Ya. Nggak dikenal dia di mana belajar hadisnya, belajar tafsirnya, bahkan tidak paham bahasa Arab, asal bicara aja masalah agama. Yang penting followernya sekarang banyak, ya, popularitasnya luar biasa. Apa istilah follower? Saya jangan salah sebut pula nanti kan. Saya memang followernya banyak, popularitasnya udah ada, ya, ada yang menayangkan, ya udah berbicaralah sesukanya. Ya udah akhir zaman ya. Makanya Nabi sebutkan orang yang mampu bersabar di atas sunnah di akhir zaman, kal qabidi 'alal jamr, seperti menggenggam bara api. Dan kalau dia bisa istiqomah, pahalanya kata Nabi seperti pahala 50 orang dari sahabat Nabi dalam melakukan amalan tersebut. Tapi bukan menunjukkan dia lebih afdal dari sahabat Nabi, kata Ibnu Hajar, karena penyebutan pahala dia menyamai 50 orang dari para sahabat Nabi tidak hanya sekedar menerangkan dari sisi pahalanya. Adapun keutamaan sahabat Nabi tidak akan pernah bisa ditandingi oleh orang yang datang setelah mereka, karena keutamaan bertemu dengan Nabi dan beriman kepada beliau itu sebuah kemuliaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang yang datang setelahnya. Baiklah kaum muslimin, jadi itu tadi kata Ustadz Farhan Abu Furaihan tentang Ruwaybidah. Jadi dari penjelasan beliau kita tahu bahwa di akhir zaman ini memang para Ruwaybidah ini bermunculan. Dan tadi beliau menjelaskan Ruwaybidah ini asal orang tersebut punya banyak pengikut, punya jamaah, maka dia bicara seenaknya. Contohnya ya si Gufron ini kaum muslimin. Si Gufron ini punya jamaah dan punya pondok namanya Ponpes Unik, makanya dia berani ngomong seenaknya, membohongi jamaahnya dengan cerita dongeng dan bahasa makulinya, dan tidak perlu menjadi orang pintar untuk membodohi orang awam. Orang bodoh seperti Gufron ini juga bisa menipu jamaahnya. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.